Oke, menarik Bang yang satu statement Abang bicara soal dispute. Nah, pemahaman Abang, kira-kira potensi dispute apa sih Bang yang mungkin bisa terjadi terkait dengan pandemi ini Bang? Konteks tenaga kerjaan ya Bang ya? Selesai. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Pertama, kalau misalkan dia berkaitan dengan pelaksanaan hak itu misalkan tadi ternyata ada perubahan secara kerja, contohnya perubahan waktu kerja, kemudian ada penyesuaian dengan gajinya. Nah, ini bisa jadi potensi dispute dan akan lari ke perselisihan hak. Kan apabila tadi di awal dia nggak jelas nih. Share hak ya Bang. Nah itu akan bisa jadi perselisihan hak. Nah, itu pertama. Terus yang kedua bisa jadi tentang perselisihan mengenai PHK. Apabila memang di situ terjadi PHK. Kalau misalnya kita lihat di sini kan kita bicara tentang force major gitu kan. Kita juga bicara tentang pasal 164 1 apa semua segala macam. Tapi sebenarnya yang harus benar-benar dideliver dan harus benar-benar dipahami oleh perusahaan dan pekerja adalah gimana caranya ini pandemi COVID ini dipahami dengan pemahaman yang sama. Akhirnya sampai ada putusan PHK diambil dan itu kemudian bisa dipahami bareng-bareng dan itu bisa settle bareng-bareng. Jika ini tidak terjadi, efeknya apa? Efeknya ini nanti akan masuk ke perselisihan PHK. Nanti bisa lari ke dinas, mediasi, dan sampai ke PHI seperti itu. Itu pertama. Terus yang ketiga mungkin aja ada adalah perselisihan kepentingan. Masih bisa ya? Ya konteksnya apabila ada salah satu kerja yang diatur dalam PKB dan kemudian itu mau dirubah, artinya kan itu akan berubah PKB. Nah, artinya ada potensi dispute antara perusahaan dengan serikat pekerja terhadap syarat-syarat hak yang diatur di PKB tersebut lewat perubahan PKB atau terjadi perselisihan kepentingan tadi. Ada beberapa macam, setidaknya ada 3 hal itu. Itu pertama. Terus yang kedua yang perlu ditekankan adalah sebelum kita bicara dispute, sebenarnya seperti apa yang pemerintah bilang ya. Di sini kan saatnya kita gotong royong, kan gitu. Nah, gotong royong ini itu harus dilandasi oleh pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama dalam artian company juga harus paham karyawan itu butuh di saat seperti ini dia tetap saja butuh masukan pendapatan untuk tetap bertahan, dan juga karyawan juga harus paham bahwa kondisi perusahaan ini bukan kondisi yang normal. Nah ini kemudian yang harus benar-benar bisa dikomunikasikan dengan baik. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya agar dispute tidak terjadi. Nah, tapi kemudian jangan sampai juga rencana ini berhenti hanya pada saat COVID. Penanganan COVID. Kenapa? Karena pada saat recovery pun ada mungkin keadaan masih belum normal. Jadi artinya memang PR-nya panjang. PR-nya juga panjang. Selesai dan kemudian masuk tahap recovery juga masih. Pada saat selesai. Betul. Pada saat recovery juga harus dipikirkan ini gimana caranya. Walaupun ya sekarang ilustrasi aja. Pada saat recovery kan tidak serta-merta income company, kemampuan perusahaan masih kembali normal. Dia tetap harus menanjak dari yang tadinya rendah akan naik terus sampai kembali normal. Mohon dibantu Bang, satu hal terakhir nih Bang, tips and tricks-nya. Nah, ini tunggu nih supaya dispute yang tadi kita bincangkan tadi ya mudah-mudahan jangan terjadi. Jangan sampai kemudian lagi sulit, ditambah sulit dengan konteks adanya dispute antara pengusaha dan pekerja dengan pekerja. Sharing Bang ke kita Bang. Ya sebenarnya yang paling penting adalah komunikasi. Nah, oke. Komunikasi, catat teman-teman, komunikasi, oke. Dan poin yang paling penting adalah dari sisi perusahaan, dari sisi pengusaha, dari sisi pekerja, itu dia harus punya pemahaman yang sama
terhadap kondisi yang ada sekarang. Dalam artian jangan sampai kemudian company mikir ini hal yang urgent, tapi karyawan juga mikir oh ini hal yang biasa aja, sehingga company harus bayar seperti normal. Iya, betul. Ini harus semua dilandaskan dengan perspektif yang sama. Oke. Caranya gimana? Caranya ya pertama komunikasi tetap harus ditingkatkan. Yes. Yang kedua adalah langkah-langkah yang diambil sama pengusaha itu harus dikomunikasikan kepada pekerja. Oke. Perihal nanti kemudian detailnya seperti apa dan perkembangannya seperti apa, yaitu kemudian gimana caranya harus terus diupdate. Oke. Nah terus juga dari sisi pekerja juga jangan lupa juga kalaupun pendapatannya agak berkurang, tapi pemerintah juga dia akan siapkan stimulus untuk masing-masing per orang. Saya kan contohnya gunakanlah kemudian stimulus penundaan pajak, pengurangan pajak. Oh iya. Nah itu juga ini nggak inform ya, belum terinform secara maksimal mungkin. Ini kemudian juga tetap kepada pekerja ya. Pekerja ini harus cari info yang lebih dalam seperti ini. Terus yang kemudian ada kasih informasi penundaan pembayaran cicilan. Itu penting, ya kan? Nah kalau cicilannya nggak berkurang, pendapatan kita berkurang, kan itu repot. Nah, ada nggak info pendapatan cicilan? Kalaupun nggak ada info, ya coba ajukan. Ya kan, ajukan cicilannya itu ditangguhkan 1 atau 2 bulan atau kemudian sama COVID itu kan. Siap. Artinya apa? Artinya solusinya itu juga harus semuanya pikirkan. Bukan pengusaha kemudian pikirkan, dan pekerja juga cari alternatif lain untuk memikirkan gimana mengurangi bebannya. Oke. Menarik teman-teman. Sekarang kita bicara dari aspek lawyer nih berbicara. Data luar biasa ya. Tetap ada potensi diskusi, tetap ada sih Bang ya. Cuman bagaimana upaya maksimal dilakukan oleh semua pihak jangan sampai diskusinya terjadi. Betul. Karena luar biasa nanti effortnya ya, dan akhirnya akan menambah menambah luka baik dari pekerja dan perusahaan. Kemudian jangan sampai ya. Gitu. Dan kuncinya di awal. Ya, di awal. Iya, jangan sampai kemudian tiba-tiba di akhir kaget akhirnya jadi dispute. Bang, di awal harus diselesaikan. Bang, tapi gini Bang, kalau nggak ada dispute, abang nggak dapat rezeki itu, nggak apa-apa tuh. Kamu Bang ya, itu artinya kan rezeki nggak juga dari duit ya Bang ya. Rezeki udah diatur. Ya. Oke teman-teman, kita disingkat kita dengan Bang Diego, senior saya, sekaligus juga tempat saya berguru nih, guru saya juga dari terkait dengan litigasi di tenaga kerjaan. Thank you Bang, udah bisa hadir kesempatan kali ini. Sorry nih, kita waktunya setelah sibukan abang, saya yakin lagi banyak nih sibukan nih, banyak yang nanya nih, klien banyak yang nanya, dan perusahaan dari pekerja. Tapi beliau masih bisa kesempatan hadir untuk kita di Talk diskusi bareng. Mudah-mudahan bermanfaat pastinya Bang ya. Thank you. Teman-teman jangan lupa subscribe dan tetap pantau ya Talk, akan selalu ada pokoknya topik menarik financial relation di kesempatan selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ibu. Bye teman-teman. Assalamualaikum.